Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan mata kuliah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pelajaran seni budaya. Waalaikumsalam. Kita menginjak kepada bab kedua, yaitu menganalisis hasil pertunjukan musik barat. Ya. Sebelumnya nanti Bapak share dulu materinya. Nah, Oke ya, kita lihat dari materinya, yaitu menganalisa hasil pertunjukan musik barat. Nah, dilihat-lihat ya. Kita coba persepsi terlebih dahulu, apa sih sebetulnya musik barat itu gitu. Kemudian dari unsur-unsur musik barat seperti apa. Oke, musik barat di sini bisa dikatakan musik yang bukan berasal dari daerah kita gitu. Musik barat itu musik dari terutama Eropa gitu, berkembang di Eropa. Karena pada awalnya bahwa musik barat itu sendiri adalah musik-musik yang masih bersifat religius, keagamaan, khususnya agama Nasrani. Gitu, ya. Memang dulunya pertama kalinya bahwa musik itu merupakan suatu persembahan-persembahan gitu ya, terhadap Tuhan. Tapi kemudian di sini di perkembangannya atau mulai berkembang sampai saat ini, kemudian musik menjadi sarana duniawi gitu, bukan rohani lagi gitu. Tapi di samping itu juga rohani juga masih ada gitu. Ciri khasnya yaitu menggunakan tangga nada diatonik, yaitu suatu tangga nada yang kita ketahui bersama itu secara umum disebut sebagai tangga nada yang memiliki 7 buah nada. Yang kita kenal dengan ini ya, do re mi fa sol la si do itu termasuk ke dalam tangga nada diatonik. Dengan susunan nada yang berdasarkan frekuensi yang tetap dan
jarak yang sistematis dan nada-nadanya kromatis. Jadi jaraknya itu ada yang setengah, juga ada yang memiliki jarak satu gitu ya, tergantung dari nadanya masing-masing. Nanti dipelajari aja lagi ya. Kemudian unsur-unsur musik barat itu kan terdiri dari beberapa unsur, ada ritme, ya, kemudian ada dinamika, ada juga harmoni dan lain sebagainya. Memang dalam pertunjukan musik barat ini biasanya dibutuhkan seorang konduktor atau dirijen sebagai pemandu permainan musik supaya menghasilkan nada-nada yang indah. Nah ini kalau yang ini unsur-unsur musiknya termasuk ke dalam musik yang bersifat orkestra, mungkin lebih kapasitasnya lebih besar. Itu sekedar persepsi saja mengawali ya. Kemudian berikutnya memainkan alat musik barat. Memainkan alat musik barat. Jadi kalau yang kita kenal alat musik di Indonesia mungkin kendang ya, mungkin gamelan itu kan dari daerah kita gitu ya. Kalau dari barat itu kan yang kita kenal minimal ya gitar lah, sehari-hari kita mengenal yang namanya gitar. Ada saksofon dan lain sebagainya. Nah, yang pertama ini dasar-dasar bermain alat musik barat gitu ya. Nah, berbagai macam jenis-jenis yang membedakan alat musik, bagaimana cara memainkan alat musik barat. Yang pertama yaitu dengan ritmis. Ritmis itu alat musik yang berfungsi untuk mengatur jalannya irama musik atau ritme lagu. Jadi kalau alat musik ritmis ini bisa dikatakan alat musik yang tidak memiliki nada. Ya. Seperti di sini salah satu contohnya ada tambori. Tambori itu dalam bahasa kita mungkin kecrek ya bahasanya, ya. Tapi kita harus mengenal bahwa kecrek itu adalah tamborin. Dan triangle 3 ya, 3 yang itu untuk dipukul. Kemudian di sini ada bongo atau ketipung, ya. Kastanyet, marakas, simbal, kabasa, tabla. Nah, itu adalah beberapa alat musik ritmis ya yang dapat kalian lihat dari modul LKS masing-masing. Contohnya ya. Jadi tidak memiliki nada. Jadi kalau ritmis itu seperti kalau anak-anak Marawis memainkan alat musik seperti rebana. Rebana itu kan rata-rata tidak memiliki nada, ya. Hanya berupa ketukan-ketukan saja yang menstabilkan irama. Kemudian berikutnya memainkan alat musik melodis. Melodis ini fungsinya adalah untuk mengisi melodi pada sebuah lagu. Di dalam lagu itu kan pasti ada yang dinamakan sebagai melodi. Contohnya seperti biola, klarinet, kemudian recorder, harmonika, trompet. Jadi untuk mengisi melodi. Atau mungkin untuk mengisi musik-musik instrumental. Itu juga bisa. Ya. Jadi musik tersebut tidak menggunakan vokal misalnya. Ya. Nah, diisi dengan melodi alat musik yang diinginkan. Kemudian harmonis ini bisa dikatakan adalah alat musik yang berfungsi sebagai melodis dan sekaligus ritmis. Ya.
disebut alat musik harmonis. Jadi sudah mampu menghasilkan nada dan dapat dimainkan untuk mengiringi sebuah lagu. Jadi kalau misalkan contoh, salah satu contoh di sini misalkan alat musik gitar gitu ya. Alat musik gitar itu kan ada 3 nada yang ditekan, misalkan kunci C. Jadi kalau kita bunyikan secara bersama-sama akan menghasilkan nada yang harmonis. Bisa untuk mengiringi sebuah lagu gitu ya. Nah, ini yang dikatakan sebagai alat musik harmonis. Jadi kalau ada orang bernyanyi diiringi dengan suling gitu atau recorder kan bukan, itu kan hanya sekedar untuk menimpa atau apa namanya itu, menutupi dari melodi itu gitu ya. Atau ketika kita bernyanyi. Jadi kalau misalkan kita lihat misalkan ini ya, ini kan harmonika ya. Harmonika itu termasuk ke dalam alat musik apa namanya? Tadi melodis ya. Jadi misalkan melodis digabung dengan ini ya, harmonis. Tapi di sini perlu diketahui bahwa yang namanya harmonika itu memiliki chordnya masing-masing ya. Kalau ini yang dimiliki, kalau yang dipegang oleh Bapak ini adalah chord C. Jadi kalau chord C berarti di gitarnya itu bermain C juga gitu ya. Tapi dari gitarnya juga harus sudah di strum terlebih dahulu gitu ya, biar pas nadanya. Jadi gini ya. Nah, mohon maaf ini nadanya G ya. Jadi kalau kalian membeli harmonika itu kan di sininya biasanya ada tulisan nadanya. Nah, kalau di sini sudah hilang kalau ya, sudah lama soalnya istilahnya. Ya, jadi ada nada C, ada nada G, ada nada apa aja ya. Jadi setiap suling juga seperti itu sama. Jadi bisa digabung gitu ya antara musik apa namanya, melodi misalnya dengan harmonis. Dan kalau ritmisnya misalkan pakai kajon gitu ya, ditabu gitu ya, tabu atau pakai rebana atau pakai kendang dan sebagainya. Jadi ketiga unsur itu nanti akan terpenuhi gitu ya, kalau kita bermain musik. Jadi melodisnya ada, harmonisnya ada, kemudian di sini kemudian ritmisnya ada. Sehingga nanti kalau ketiga dasar-dasar bermain musik itu sudah dikuasai, yang tadi dikatakan kalau kita sudah bermain musik itu dinamakan sebagai ensemble musik. Jadi yang namanya ensemble musik itu adalah penyajian musik secara bersama-sama yang dimainkan dengan berbagai jenis alat musik atau sejenis. Maksudnya jenis alat musik yang sejenis ini misalkan gitar semua, gitar ada 2 atau 3, gitarnya 2, misal gitarnya 3, yang satu memainkan chord gitu ya, kunci, kemudian yang satu memainkan melodi, misalkan yang satunya memainkan bass gitu misalkan. Nah, itu kan sejenis gitu. Kalau misalkan berbagai jenis misalkan hanya melodi dengan harmoni saja. Berarti seperti tadi yang Bapak mainkan misalkan harmonika dengan gitar gitu misalkan seperti itu. Atau misalkan ketiga dari dasar bermain musik itu kalian kuasai. Ada ritmisnya juga, berarti yang memainkan bertiga. Atau bahkan sekarang kan sudah ada finger style dari gitar-gitar itu ya, jadi bisa memainkan
ketiganya, ritmenya dia bisa bermain, kemudian melodinya juga dia bisa bermain, dan harmonisnya juga bisa. Gitu ya. Bisa dipahami ya sampai sini. Oke, kemudian pertunjukan musik barat ya. Pertunjukan musik barat. Yang pertama ada penyajian musik tunggal, yaitu bentuk penyajian musik yang menampilkan seorang musikus, misalnya piano tunggal dan gitar tunggal. Maksudnya dikatakan ini solo gitar misalkan, dia bermain gitar sendiri atau piano sendiri. Kemudian penyajian kelompok musik terbatas, yaitu penyajian kelompok musik seriosa dalam bentuk duet. Alat musik bentuk kuartet atau quintet. Bentuknya 4 atau 5 maksudnya ya di sini ya, 5 orang gitu ya. Alat musik sampai dengan bentuk ensemble tersebut. Jadi ini penyajian kelompok musik terbatas ini musik yang bisa dikatakan tadi dijelaskan adalah musik ensemble. Kemudian penyajian musik elektrik, penyajian kelompok musik dengan menggunakan perlengkapan atau alat-alat musik elektrik berkekuatan tinggi seperti musik-musik band gitu, atau keyboard. Gitu. Kalau keyboard tanpa dialiri dengan listrik, elektrik, dia tidak akan berbunyi, kecuali mungkin piano. Berbeda hal. Kemudian yang keempat, di situ penyajian musik orkestra. Dalam penyajian musik orkestra ini dihadiri oleh penikmat yang jumlahnya jauh lebih besar karena penyajian musik orkestra ini pemainan juga banyak gitu. Yang terdiri dari banyak alat musik yang dimainkan secara digesek ataupun ditiup. Gitu. Biasanya pemain orkestra ini berada di dalam gedung, jarang sekali kalau di luar gedung. Oke, berikutnya persiapan pagelaran musik ya. Jadi dalam setiap pagelaran apapun sebetulnya perlu adanya suatu persiapan dan perencanaan yang matang gitu ya, dalam melaksanakan sekaligus acuan dan ditolak dalam melaksanakan suatu kegiatan itu sendiri kan. Perencanaan juga harus mampu menggambarkan keberhasilan dan mempertimbangkan perubahan yang mungkin dihadapi serta mempunyai tujuan-tujuan yang memang pasti. Apa saja yang perlu dipersiapkan juga. Siapan pagelaran di sini yang pertama adalah rumuskan nama dan tema pagelaran, jenis musik dan lagu yang ditampilkan. Misalkan rumusan nama pagelaran dan temanya, kita akan mengadakan suatu pagelaran pensi. Pensi, temanya apa pada saat itu? Yang kemarin tema ada Stagos, gitu. Nah, kalian yang menentukan. Kemudian rumuskan latar belakang, tujuan dan manfaat yang diadakan. Artinya agar jelas saja, gitu. Jelas agenda pagelarannya. Kemudian rumuskan juga pihak yang mendukung acara pagelaran. Misalkan di sini siapa sih yang mendukung acara itu atau istilahnya yang mengisi acara itu dari kita, untuk kita, oleh kita, atau mungkin dari kita, oleh kita, untuk kebersamaan atau untuk masyarakat. Bisa saja misalkan pensi kita terbuka gitu ya, dengan memanggil grup musik dari luar. Grup musik dari luar ini bisa dari SMA, tetangga, ya, atau mungkin juga kita memanggil bintang tamu pendukungnya lain supaya lebih meriah gitu misalkan acaranya. Berikutnya di sini menentukan karya musik yang akan ditampilkan. Nah ini juga perlu diadakan apakah musik heterogen atau homogen, jenis musik yang sama
atau jenis musik yang berbeda. Misalkan musik dangdut masuk, musik rock masuk, musik reggae masuk. Nah, itu kan termasuk ke dalam musik campuran. Ya. Kemudian menentukan tempat dan jumlah penonton. Nah, ini apakah pensi yang kita selenggarakan itu bisa secara indoor atau outdoor? Tergantung. Kalau secara indoor kita kan mempunyai gedung aula gitu ya. Kalau outdoor kita bisa di luar atau di lapangan bola basket. Kemudian merumuskan rincian jadwal kegiatan. Nah, kita harus merinci jadwal dan kegiatan atau pas acara itu supaya tidak bentrok dengan yang lain dan acaranya itu berjalan step by step. Ya. Jangan sampai banyak mandeknya lah, jangan banyak berhentinya ketika pergantian itu langsung kita nyambung. Gitu. Kemudian menentukan anggaran biaya, ini juga sangat penting ya, yang namanya biaya itu untuk menyewa sound, menyewa panggung, gitu, snap, gitu, dan lain sebagainya. Juga secara rinci ya dibuat. Gitu. Bila perlu yang namanya anggaran itu dilebihkan dari anggaran yang sebenarnya. Karena sebetulnya yang namanya anggaran itu ada dua tipe. Ya. Ada pembuatan anggaran yang secara real, secara nyata, dan ada anggaran yang dibuat itu dilebihkan. Ya. Takutnya nanti ada hal-hal yang kurang gitu ya. Biasa ada hal-hal yang kurang untuk ditutupi gitu dari anggaran biaya. Kemudian menentukan pertanggungjawaban dan susunan panitia. Nah, ini juga yang namanya panitia juga sangat penting kan dalam sebuah acara. Kalau ada acara nggak ada yang ngatur kan nanti amburadul. Sehingga panitia itu perlu dibentuk gitu. Dari ketua, susunan, pembinanya, pembina panitianya siapa, penanggung jawab, jadi seksi gitu. Sampai ke bagian yang lebih rinci gitu ya. Disesuaikan dengan job deskripsinya masing-masing. Kemudian sertaan lampiran yang diperlukan, sertakan juga mungkin teks karya musik dan lagu ya dari masing-masing penampil. Itu persiapan pagelaran. Berikutnya membuat tulisan musik barat. Tulisan musik barat. Nah, tulisan ini kan ada beberapa tujuan-tujuan tentunya ya. Tulisan untuk pendidikan dan pembelajaran musik. Misalnya. Tulisan tentang musik dapat berupa tulisan tentang keseluruhan keilmuan seni musik atau bagian-bagian dari keseluruhan tersebut. Jadi apa yang maksud dengan musik barat? Jadi intinya adalah bagaimana menambah wawasan ya, di dalam mengenal lebih jauh tentang musik barat. Mungkin perlu juga tentang sejarah musiknya. Dapat diartikan sebagai pengetahuan yang mencakup uraian deskriptif tentang musik dalam masyarakat, riwayat seniman, lagunya dari mana, proses penciptaan seperti apa, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya tulisan jurnalisme musik ya adalah tulisan yang berisi ulasan seni musik khususnya pertunjukan musik atau peristiwa musik yang lain. Nah, kita kan di sekolah mempunyai ekskul jurnalistik ya misalkan. Nah, ini bisa dimanfaatkan ketika untuk diliput gitu misalnya kegiatan pementasan kita entah itu misalkan pensi atau pertunjukan musik biasa atau ujian gitu kan misalkan itu ditulis oleh anak-anak jurnalis gitu dan dipublis di sekolah kita dan mendapat reaksi juga dari teman-teman yang lain. Kemudian tulisan tentang kritik musik ya kritik musik kritik yang namanya kritik itu juga memiliki fungsi untuk membangun. Di sini ada pencipta atau karyaan seniman yang ini ya diapresiasi atas penikmatan penghargaan untuk khalayak penonton kritikus dan karya seni ya. Tulisan-tulisan yang mendukung tulisan tentang kritiknya.
Oke, sambil dilanjut lagi ya. Mana? Kosong. Kritik seni musik di sini ya. Tadi dibahas lebih rinci lagi dari pengertian, fungsi, dan tujuan adalah penganalisaan dan pengevaluasian suatu karya musik dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman atau memperluas apresiasi atau memperbaiki karya tersebut. Jadi mendapat masukan-masukan lah istilahnya ya. Nanti kalau sudah dikritik oleh seniman atau akademisi atau orang yang lebih paham tentang musik. Kemudian pemanfaatan kritik seni musik di sini ada kritik jurnalistik, ya. Kemudian ada kritik pedagogik, kritik ilmiah, dan populer. Kritik jurnalistik disajikan kepada pembaca surat kabar atau koran. Kritiknya biasanya ditulis oleh wartawan seni dan biasanya tampil sebagai resensi, ulasan, atau pemberitaan. Kalau pedagogik ini cenderung kepada pengajar kesenian dalam lembaga pendidikan. Fungsi meningkatkan kemampuan peserta didik dan mengenali gitu ya, bakat dan potensi dirinya. Jadi kalau misalkan Bapak mengkritik tentang karya musik kalian, ini termasuk ke dalam kritik pedagogik. Kemudian kritik ilmiah ini merupakan jenis kritik yang bersifat akademis dengan wawasan pengetahuan, kemampuan, dan kepekaan yang tinggi untuk menilai menanggapi sebuah karya seni. Kemudian kritik populer ini adalah jenis kritik seni yang ditunjukkan bagi konsumsi massa atau umum ya. Jadi konsumsi yang ada di masyarakat. Oke, satu lagi. Nanti kalau di penyajian kritik seni musik ya ada deskripsi, analisis formal, interpretasi, evaluasi atau penilaian. Tinggal dibaca saja. Yang terakhir nanti untuk tugas bisa dikumpulkan setelah PTS boleh ya. Jadi membuat video pagelaran musik ensemble secara berkelompok. Jadi boleh sejenis atau ya sejenis. Oke, jadi kiranya seperti itu untuk materi kita hari ini. Mungkin ada pertanyaan. Bapak save dulu ini absennya. Mangga, silakan dibuka kalau ada pertanyaan. Sebentar lagi. Bapak, Ya, Hania mau tanya, Pak. mangga, silakan. Violin sama biola itu ada perbedaannya enggak? Kalau ada perbedaannya apa viola Jadi sama sebetulnya sama-sama alat musik gesek gitu ya, antara violin dengan biola. Violin sama biola. Mungkin dilihat dari bentuknya ya, bentuknya kan yang membedakan bentuknya. Kan ada ukuran-ukuran juga, ada yang seperempat, ada yang setengah gitu ya. Jadi, berbeda ya. Itu kan dilihat dari ukurannya aja. Ya, ada yang lain? Jadi bisa ditunjukkan ya. Bentar. Ya, tadi yang menanya siapa tadi? Nah, jadi kalau ini kan namanya biola ya.
kan biola juga ada ukurannya, ada yang setengah, mungkin ada yang seperempat. Kalau ini kan akan lebih kecil gitu ya. Jadinya ini udah setel, udah lama kebanjiran, pisan ini kayaknya. Sampai ini juga rusak. Harus diperbaiki. Ini kan dari buntut apa namanya, buntut kuda atau apa ini. Ini udah rusak. Banjiran berarti betul. Ya, ada yang lain? Bapak punten. Ya. Mau nanya. Nah. Kan tugasnya kan suruh kelompok. Nah, kelompoknya itu satu kelas atau beda kelas boleh? Silakan mau beda kelas, mangga disesuaikan ya. Yang penting ketika mengumpulkan itu kalian disertakan dengan kelasnya. Ya. Oh, terima kasih. Jadi nanti bolehlah kalian kalau misalnya merasa sulit sambil bernyanyi nggak apa-apa misalkan ya. Atau syukur-syukur ini tanpa vokal gitu ya. Jadi kalian mengisi musiknya saja gitu. Kalau misalkan susah mau individu ya nggak apa-apa, silahkan. Tapi intinya adalah memainkan alat musik sendiri. Mau ritmis semua misalkan nggak apa-apa ya, misalkan kalian ya rebana pakai tamborin satunya. Berapa orang Pak maksimalnya? Ya paling ya biasa 5, paling banyak 10. Tapi bila perlu ya jangan double-double gitu misalnya. Kalau nyanyi ya 1 orang saja. Jangan kayak paduan suara. Gitu. Kalau nyanyi 1 aja. Kalau yang lainnya memainkan alat musik. Kita coba untuk belajar untuk memainkan alat musik. Gitu. Kepekaan rasa mendengar ketukan, gitu. Mendengar irama, mendengar ritme, supaya kita lebih peka. Atau mungkin kalau tidak memakai alat musik barat ya alat musik yang sederhana aja nggak apa-apa lah. Tapi yang mana bagaimana mengenal ini aja ritmenya. Gitu. Ada yang lain? Kalau tidak ada sambil dicekrek ya. Yang belum dibuka. Misalnya 3 menit lagi ini mati misalnya. Ya, dapat cekrek 1, 2, 3. Sebagai laporan aja. Lagi ada 3 sambil dibuka. Dan jangan lupa absen ya, tadi sudah Bapak set absen soal. Satu lagi. Ini beres. Ya, maka ada pertanyaan lagi. Ini ada waktu 2 menit lagi. Mohon maaf kalau misalkan absennya enggak absen ya. Ada yang telat juga yang masuk. Oke, udah. Gitu aja ya, paham ya? Sambil jalan aja. Paham. Ini silakan bertanya lagi ya. Oke, sekian. Ya, Pak. Bapak tutup ya untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.